Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5565. Terlalu tidak sabar. Qin Chen mundur dengan liar setelah meninggalkan istana, piano ajaib berhenti menyerang, dan Qin Chen sudah berkeringat dingin. Jika bukan karena reaksi cepatnya tadi, dia mungkin sudah mati dan terpotong-potong di tempat. Ini adalah harta paling berharga milik permaisuri Ming Yue, piano iblis 6 keinginan. Bagaimana benda ini bisa ada di sini? Kaisar Netherworld tersentak. Melihat tatapan bingung Qin Chen, Kaisar Netherworld buru-buru menjelaskan, piano iblis 6 keinginan adalah harta paling terkenal dari permaisuri Ming Yue saat itu. Itu adalah harta karun tingkat Kaisar Puncak. Dikombinasikan dengan skor musik 6 kesengsaraan permaisuri Ming Yue, dunia terapung, tak terkalahkan di dunia bawah dan hampir tidak ada orang lain. Itu lawannya. Seharusnya itu terinspirasi oleh naluri sebelumnya, kalau tidak, kamu tidak akan seberuntung itu untuk melarikan diri. Kaisar Netherworld berkata dengan gemetar suara. 6 keinginan piano setan. Gumam Qin Chen. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Sisi di dunia yang kacau balau. Pada saat ini, Sisi sepertinya benar-benar tertarik dengan piano iblis 6 keinginan, dan sepertinya ada kekuatan khusus yang menghubungkan keduanya. Dengan suara mendengung, Six Desire Demonic Piano juga sepertinya merasakan nafas Sisi, dan sebenarnya mulai sedikit bergetar saat ini. Daya tarik yang tak kasat mata menarik pikiran-pikiran di dunia yang kacau balau. Ledakan. Dunia kacau. Qin Chen tiba-tiba bergetar hebat. Nak Qin Chen, piano iblis 6 keinginan telah merasakan Nona Sisi dan ingin membawanya ke sana, kata Kaisar Netherworld buru-buru. Saya bisa melihatnya. Qin Chen berkata dengan mata serius, Yu Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini, aku juga tidak tahu, kata Kaisar Netherworld. Kamu tidak tahu. Suara Qin Chen tiba-tiba turun, dan matanya dingin seolah ingin membunuh seseorang. Pada awalnya, Kaisar Netherworld mengatakan bahwa selama dia membawa Sisi ke lautan bencana abadi, dia dapat mengandalkan kekuatan asli dari lautan bencana abadi untuk menyembuhkan luka Sisi dan menekan kekuatan jurang maut. Tapi sekarang Kaisar Netherworld sebenarnya mengatakan dia tidak tahu. Apakah kamu bercanda? Merasakan tatapan Qin Chen yang hampir mematikan, Kaisar Netherworld buru-buru menjelaskan, Nak Qin Chen, apa yang saya katakan di awal memang benar. Istana ini terletak di inti lautan bencana abadi. Selama Nona Sisi memasukinya, dia akan mendapatkan. Jika dia setuju, dia bisa menggunakan kekuatan lautan bencana abadi yang tak ada habisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi saya tidak tahu apakah piano iblis 6 keinginan masih ada di sini. Benda ini adalah harta karun permaisuri Ming Yue saat itu, setidaknya merupakan keberadaan tingkat puncak Kaisar Agung. Sekarang benda ini mencoba menarik Nona Sisi dengan paksa, ia mungkin merasakan darah permaisuri Ming Yue di tubuhnya. Jadi dia seharusnya baik-baik saja. Keringat dingin mengucur di dahi Kaisar Netherworld. Sejujurnya, dia belum pernah ke inti laut bencana abadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada formasi besar di sini dan 6 keinginan iblis piano? Haruskah? Suara Qin Chen menjadi lebih dingin. Aku tidak yakin, Kaisar Netherworld tampak cemas. Jika secara tidak sengaja Nona Sisi diserang dan mati di sini, maka dia akan mati. Boom boom boom. Pada saat ini, seluruh dunia yang kacau bergetar hebat, jika bukan karena Heart of Space yang berada di dunia yang kacau, ia pasti sudah hancur sejak lama.
Tetapi bahkan jika dunia yang kacau dapat menanggungnya, Qin Chen sendiri tidak dapat menanggungnya. Dia sangat tertekan dan dikunci erat oleh piano ajaib 6 keinginan. Dan hampir tidak dapat bergerak. Harta karun Kaisar Puncak ini begitu kuat. Dalam hal nafas, itu mungkin dekat dengan pedang ilahi pembunuhan balik. Wajah Qin Chen berubah jelek. Pedang ilahi pembunuh balik adalah senjata ilahi setingkat Dewa Kaisar secara teori. Harta karun Kaisar Puncak seharusnya jauh lebih rendah daripada pedang ilahi pembunuh terbalik. Tetapi pada saat ini Qin Chen merasakan aura yang sangat menakutkan dari kedalaman piano iblis 6 keinginan. Auranya begitu kuat bahkan sebanding dengan pedang ilahi pembunuhan balik. Chen, aku baik-baik saja. Tolong keluarkan aku. Aku bisa merasakan bahwa piano iblis 6 keinginan ini tidak bermaksud jahat. Saat ini Sisi tiba-tiba berbicara. Qin Chen melirik Sisi dan ragu-ragu sejenak kiang. Saat berikutnya, dia dengan cepat memegang pedang pembunuh terbalik di tangannya dan membawa Sisi keluar dari dunia yang kacau. Jika Anda menghadapi bahaya apapun, kemungkinan terburuknya adalah melawannya. Qin Chen awalnya menggunakan keterampilan luar angkasanya untuk menutup area sekitarnya, takut dengan tingkat budidaya Sisi dia akan terluka oleh kekuatan mengerikan dari laut bencana abadi. Namun, ketika Sisi benar-benar muncul, Qin Chen tidak percaya. Sebuah adegan terjadi. Ledakan. Air laut di seluruh laut kesengsaraan abadi sedang mendidih pada saat ini, dan seperti anak kecil yang bersorak kegirangan. Air itu mengalir menuju Sisi dengan gila-gilaan, seperti bintang yang memegang bulan. Kekuatan laut kesengsaraan abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Sisi. Seolah-olah mereka sedang memujanya. Ratu kita. Ini adalah. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, dan Sisi juga sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan kekuatan lautan bencana abadi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Tidak hanya itu tidak membawa bahaya sedikit pun pada dia, tapi setiap jejak nafas jalan dosa menyehatkan tubuh Sisi. Anak itu membuat kulit aslinya yang pucat berubah menjadi kemerahan dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, Nona Sisi memang keturunan permaisuri Mingyue. Kaisar Netherworld berkata dengan kaget. Apakah kamu tidak yakin sebelumnya? Ketika Qin Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menoleh, matanya sedingin pisau tajam. Tentu saja tidak. Kaisar Netherworld buru-buru mengubah ekspresinya dan menjelaskan. Tentu saja aku yakin, tapi sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku masih sedikit terkejut. Saat itulah Qin Chen menoleh. Oh sial. Anak ini belum berhasil menembus Kaisar Agung, jadi mengapa dia begitu kuat? Kaisar Netherworld jelas merupakan jiwa, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin di belakang punggungnya. Dia diam-diam ketakutan. Di bawah tatapan tajam Qin Chen barusan, dia sebenarnya sedikit ketakutan. Jika kata menyebar, dia mungkin menjadi Kaisar Netherworld. Candaan. Qin Chen menatap Sisi dan melihat Sisi diangkat oleh kekuatan tak terlihat dan perlahan terbang menuju piano iblis 6 keinginan. Susunan tornado pusaran air besar di sekelilingnya sekarang mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi sebuah jalan, memungkinkan Sisi untuk memasukinya. Rambut hitam panjang Sisi tersebar di langit. Rambut panjangnya yang berwarna berkibar di air laut, seperti dewi yang turun dari bulan, di bawah tatapan semua orang, dia perlahan sampai di piano iblis 6 keinginan. Berdengung. Merasakan nafas Sisi di depannya, tanda misterius tiba-tiba menyala di piano iblis 6 keinginan, dan cahaya ilahi mekar, seperti melihat kerabat yang telah lama hilang. Dan mulai bergetar hebat. Ini. Sisi memandang piano iblis 6 keinginan di depannya dengan mata kabur, di hadapan semua orang, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tubuh piano iblis 6 keinginan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh piano iblis 6 keinginan tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan, dan seluruh lautan bencana abadi bergetar hebat mendidih bersama. Ledakan.
Saat laut kesengsaraan abadi mendidih, gelombang kejut yang mengerikan mengguncang Qin Chen dengan keras dan terbang keluar, serangkaian guncangan yang mengerikan, berpusat di tempat ini. Menyebar dengan cepat ke seluruh laut kesengsaraan abadi. Pada saat yang sama, jimat cerah tiba-tiba mekar di dahi Sisi, dan seluruh temperamen Sisi langsung menjadi sangat mulia dan transenden, seperti seorang ratu yang mengunjungi negaranya. Wan Hai akan datang. Ya Tuhan, bagaimana temperamen ini bisa sama dengan permaisuri Ming Yue? Kaisar Netherworld di dunia yang kacau membuka mulutnya lebar-lebar, seluruh tubuhnya gemetar, dan tertegun. Tidak baik. Namun, Qin Chen, yang terkena dampak mengerikan ini, mengubah ekspresinya dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas laut bencana abadi. Gelombang sebelumnya begitu mengerikan sehingga akan segera menyebar ke sudut manapun di laut bencana abadi, jika diperhatikan oleh gadis matahari dan Pluto dan yang lainnya, maka Qin Chen tiba-tiba menjadi cemas. Setelah Sisi terungkap, tidak hanya gadis matahari dan Pluto yang akan datang, tetapi juga kaisar tertinggi lainnya yang memantau seluruh dunia bawah. Termasuk 10 istana neraka dan 5 gunung Hades. Brengsek. Hati Qin Chen langsung tenggelam. Pada saat ini, di Pulau Taiyin, mata gadis Sun Pluto dingin, dan dia terus mengaktifkan mutiara liang milik Pluto untuk melancarkan serangan heboh ke istana Siming. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang salah di Pulau Taiyin, dan ada kaisar kuat lainnya di sini. Dia harus mencari tahu kebenarannya. Dan di bawah perlindungan istana Siming, Molly sudah muncul di samping Kaisar Abadi bersama Taiyin Mingnu. Sebelum pergi, Qin Chen sudah mengirim pesan kepada Kaisar Abadi, jadi Kaisar Abadi tidak terlalu terkejut. Tetapi melihat Taiyin yang telah menyerah gadis dunia bawah masih sangat mengejutkan. Melihat Molly, Kaisar Abadi hendak berbicara, tetapi tiba-tiba disela, tidak perlu mengatakan apapun. Mulai sekarang, dengarkan aku. Molly langsung mengeluarkan perintah, jangan mati, kamu terus melawan, Taiyin, kamu pergi dan perintahkan bawahan di Pulau Taiyin untuk memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapapun yang tidak patuh akan langsung dibunuh. Jangan biarkan Taiyang dan para yang lain melihat petunjuk apapun. Ya, Taiyin Mingnu segera bertindak. Dengan setengah batang dupa, dia telah sepenuhnya mengurus seluruh Pulau Taiyin. Sekarang, pergilah menemui Sun Mingnu dan bintang kegelapan Mingnu. Ingat, jangan biarkan mereka mengetahui kebenaran tempat ini. Perintah Molly, lalu menatap Kaisar Abadi, singkirkan istana Siming dan bersembunyi. Kaisar Abadi mengangguk dan segera mengambil kembali istana Siming. Ledakan. Istana Siming menghilang, dan serangan mengerikan datang seketika dari langit. Taiyin Mingnu mendengus dingin, dan sosok yang memancarkan aura menakutkan melonjak ke langit dari Pulau Taiyin, bertabrakan dengan serangan Sun Mingnu. Dengan keras dua aura menakutkan bertabrakan, sosok matahari dan Pluto terguncang dan dia segera mundur. Sun, bintang gelap, jika kamu tidak menjalani kehidupan yang baik di pulaumu sendiri, mengapa kamu menjadi liar di Pulau Taiyinku? Taiyin Mingnu perlahan naik ke langit, matanya dingin dan wajahnya tidak senang. Taiyin, kamu akhirnya keluar. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa kami merasakan aura dingin yang aneh? Gadis Sun Nether menyipitkan matanya dan melihat ke bawah ke Pulau Taiyin, kesadarannya segera turun untuk mencari kemana-mana. Di sisi lain, bintang kegelapan Mingnu sedang menatap tempat istana kuno menghilang di sisi lain. Mendengus. Taiyin Mingnu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan dengan keras aura Taiyin yang menakutkan keluar dari tubuhnya, yang tiba-tiba bertabrakan dengan kesadaran Sun Mingnu. Membentuk badai kesadaran yang menakutkan yang menghapus kehampaan. Taiyang, sepertinya bukan giliranmu untuk mengurus apa yang aku lakukan. Taiyin Mingnu tampak tidak senang dan berkata, kalian berdua cepat mundur, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak, kalian akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Silakan lanjutkan.
Tai Yin Mingnu mengangkat tangannya dan langsung menyuruh para tamu pergi. Tidak baik. Di bawah, Molly bersembunyi di samping mendengar kata-kata Tai Yin Mingnu, dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Tai Yin Mingnu terlalu tidak sabar. Biasanya, ketika wanita matahari dan Pluto menyerang Pulau Tai Yin dan Pluto dengan cara ini, orang normal tidak akan bisa melepaskannya begitu saja. Tapi sekarang wanita Tai Yin dan Pluto sangat ingin mengusir matahari dan Pluto. Wanita, dan bahkan menyerang mereka berdua. Mereka tidak peduli dengan tindakan sebelumnya. Apa yang akan mereka berdua pikirkan? Bab 5566. Pelatihan khusus. Benar saja, begitu Tai Yin dan Pingnu selesai berbicara, Sun dan Pingnu mencibir, Tai Yin, kamu benar-benar memiliki sesuatu yang mencurigakan di sini. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Pulau Tai Yin di bawah, berniat melakukan pencarian paksa di Pulau Tai Yin. Lancang. Ekspresi gadis Tai Yin Pluto berubah, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba berhenti di depan gadis Sun Pluto dan menamparkan telapak tangannya. Pada saat yang sama dengan tembakan telapak tangan ini, dia merasa cemas dan mengaktifkan sebagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam di tubuhnya. Dengan keras, guncangan dingin yang mengerikan melanda. Tubuh gadis matahari bergetar hebat di bawah telapak tangan ini, dan dia segera terlempar. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya meledak di tempat, membentuk serangkaian kengerian yang menakutkan. Riak berdesir di angkasa. Kekuatan ini. Sun Pluto memandang Tai Yin Pluto dengan mata dingin, dia merasakan aura yang sangat dingin dari Tai Yin Pluto, yang sangat mirip dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Tai Yin Mingnu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kekuatan yang diberikan oleh telapak tangan tadi jelas-jelas ditekan oleh aturan dunia bawah. Itu sama sekali tidak datang dari dunia bawah. Dengan siapa kamu berkolusi? Saat itu, Permaisuri. Mungkinkah hilangnya itu ada hubungannya denganmu? Pada titik ini, ekspresi gadis Sun Pluto tiba-tiba berubah, dia menatap gadis Tai Yin Pluto dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Saya harus menemukan kebenaran hari ini. Sosok gadis matahari dan Pluto tiba-tiba tersapu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tai Yin Ningno melintas, dan segera berhenti di depan Sun Ningno lagi, dengan keras, kedua sosok itu terpisah, dan sebuah lubang besar langsung meledak dari kehampaan, bergetar tanpa henti. Tai Yin Ningno sekarang berada di bawah terobosan fusi, bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan utusan suci teratai hitam, itu sudah cukup untuk menghentikan Sun Ningno. Sial, kenapa kekuatan gadis Tai Yin Pluto tiba-tiba meningkat begitu banyak? Gadis Sun Pluto terkejut dan marah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat gadis bintang kegelapan Pluto tidak jauh dari situ, dan berkata dengan cemas, bintang gelap, kamu masih ingin menonton di sana? Kapan dramanya akan berakhir? Atau haruskah aku bilang? Faktanya, kalian berdua sudah lama berkolusi, apakah hilangnya Permaisuri tahun itu ada hubungannya dengan kalian berdua? Petik 2. Bintang kegelapan Mingnu terus mengerutkan kening dan melihat ke Pulau Tai Yin di bawah. Setelah mendengar ini, dia berkata dengan dingin, hilangnya Permaisuri tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu biarkan aku menghentikan Tai Yin dan melihat apa yang ada di Pulau Tai Yin. Setelah berteriak dengan marah, sosok gadis matahari dan Pluto kembali menyapu ke bawah, dan saat dia bergerak, gadis Tai Yin dan Pluto menghentikannya lagi. Bintang gelap. Gadis matahari dan Pluto berteriak dengan marah. Bintang gelap Pluto mengerutkan kening, dan dengan keras dia juga bergerak, meninju ke arah Tai Yin Pluto, dan kekuatan bintang gelap di langit menyapu langsung ke arah Tai Yin Pluto. Sialan. Gadis Tai Yin Pluto buru-buru mengambil tindakan untuk memblokir serangan gadis bintang kegelapan Pluto. Tapi begitu dia menghentikan gadis bintang kegelapan Pluto, gadis matahari Pluto di samping mengambil kesempatan itu, dan mutiara Pluto liang muncul di tangannya secara instan. Buatlah matahari yang gelap terik dan menghadap ke bawah.
Pulau Taiyin tiba-tiba jatuh. Ledakan. Mutiara Pluto Liang yang menakutkan berubah menjadi matahari hitam pekat yang terik dan jatuh. Tekanan mengerikan yang terbentuknya menyebabkan atmosfer di seluruh Pulau Taiyin mendidih. Jika hantaman ini jatuh, seluruh Pulau Taiyin mungkin akan tenggelam di bawah hantaman ini. Selimut. Jurang besar telah tercipta. Gadis matahari dan Pluto, kamu lancang sekali. Taiyin Mingnu berubah warna dan menjadi marah, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pada saat ini, sehat. Begitu desahan terdengar, sesosok tubuh bergegas keluar dari Pulau Taiyin. Sosok ini mekar dengan energi kematian yang tak ada habisnya, dan sebuah istana sederhana muncul di tangannya. Dan dia menghancurkan mutiara Pluto Liang. Dengan keras, kedua harta karun itu bertabrakan. Mutiara Pluto Lai yang milik gadis Sun Pluto mengeluarkan raungan yang keras dan tiba-tiba terlempar keluar. Ia kembali ke gadis Sun Pluto, gemetar. Dan istana kembali ke sosok hitam, tergantung di kehampaan, berputar sedikit, sekokoh batu. Kaisar Abadi. Melihat sosok yang tiba-tiba mengambil tindakan, baik Sun maupun Darkstar Netherger tiba-tiba berubah warna dan berbicara dengan tidak percaya. Sementara Darkstar Netherger menatap istana gelap di tangan Kaisar Abadi, matanya berkilat jauh di dalam matanya. Sedikit warna. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi bisa berada di Pulau Taiyin, dan auranya benar-benar telah mencapai alam Kaisar Agung. Dua saudara perempuan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Kaisar Abadi memeluk Si Mingdian dan berkata dengan senyum masam di bibirnya. Kaisar Abadi, kapan kamu menerobos ke ranah Kaisar Agung? Sun Mingnu berkata dengan tidak percaya, dan kemudian matanya menjadi dingin. Dan mengapa kamu ada di sini di Pulau Taiyin? Di antara banyak orang kuat di bawah perintah Permaisuri saat itu, karena Kaisar Abadi dijemput oleh Permaisuri Ming Yue. Dan dia mengikuti Permaisuri Ming Yue sebagai pelayan, dalam benak Sun Mingnu dan yang lainnya, Kaisar Abadi hanyalah manusia biasa. Hanya sedikit transparan. Kemudian, Permaisuri Ming Yue menghilang, dan banyak orang kuat di bawah yurisdiksi Laut Kesengsaraan Abadi hancur berantakan. Banyak orang mencoba bersaing untuk mendapatkan beberapa harta yang ditinggalkan oleh Permaisuri. Pada akhirnya, ketiga Permaisuri Ming pecah. Sampai ke ranah Kaisar Agung dan membentuk kerajaan terpisah. Dan tidak mati. Karena Kaisar Abadi telah mengasingkan diri sepanjang tahun, dia selalu tinggal di 1/3 hektar tanah miliknya dan tidak pernah keluar untuk pamer. Selama bertahun-tahun, semua orang hampir melupakan Kaisar Abadi. Tapi hari ini, dia tiba-tiba muncul di Pulau Taiyin, dan dia sudah berada di alam Kaisar Agung. Bagaimana hal ini bisa membuat gadis matahari dan bintang kegelapan tidak terkejut? Kaisar Abadi tersenyum pahit dan berkata, dua saudara perempuan, saya baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung. Saya tidak dapat dibandingkan dengan kedua saudara perempuan itu sama sekali, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Adapun mengapa saya di sini, di Pulau Taiyin. Kaisar Abadi menoleh. Melirik ke arah Taiyin Mingnu, dia tiba-tiba tersipu dan berkata, sebenarnya, ketika saya mengikuti Permaisuri, saya selalu menyukai Sister Taiyin, tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak punya keberanian untuk memberitahunya secara eksplisit. Awalnya aku ingin menjadikan Permaisuri Agung setelah aku menerobos. Orang-orang berbicara tentang perjodohan, tapi siapa sangka Permaisuri akan menghilang secara tak terduga. Kemudian, saudari Taiyin menerobos ke alam Kaisar Agung, dan saya menjadi semakin tidak tahu malu untuk menemukannya. Baru setelah saya menerobos ke alam Kaisar Agung belum lama ini, saya mengumpulkan keberanian untuk datanglah ke Pulau Taiyin dan nyatakan cintaku pada Suster Taiyin. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, seolah dia malu melihat orang lain. Ratu drama ini. Di bawah, Molly, yang bersembunyi di samping, tampak tercengang. Saya sudah pandai berakting.
Siapa sangka Kaisar Abadi bahkan lebih kuat. Tidak ada ahli yang mampu menunjukkan ekspresi malu-malu ini. Tajam. Dia memang orang yang telah belajar dari Demon Leader Qin. Apakah kamu menyukai Taiyin Mingnu? Mendengar kata-kata Kaisar Abadi, ekspresi Sun Pluto dan bintang gelap Pluto menjadi lesu. Kapan ini terjadi? Kenapa mereka tidak tahu? Itu tidak benar. Sun Mingnu tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus, bisnis, kamu pikir kamu bisa menipuku dengan beberapa kata ini? Dia menatap Kaisar Abadi dengan dingin. Sebelumnya, ada pesan tiba-tiba dari Pulau Taiyin. Ada apa dengan aura anehnya? Selain itu, jika kamu menyatakan cintamu kepada Taiyin Mingnu, kamu harus melindungi Pulau Taiyin dengan sangat erat sebelumnya. Kamu bahkan bersembunyi lama tanpa keluar. Bagaimana dengan pembohong? Gadis Matahari dan Pluto mencibir lagi dan lagi, kata-kata Kaisar Abadi tidak bisa dijelaskan sama sekali. Ini. Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya ketika dia mendengar pertanyaan dari Sun dan Pingnu. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba menghela nafas, oh, lupakan saja, tidak ada salahnya mengatakannya. 3 saudara perempuan di provinsi ini sedang bertengkar hebat karena masalah ini. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi tiba-tiba terbang ke Taiyin Mingnu dan memegang tangannya. Sebenarnya, baru saja, Sister Taiyin dan saya sedang melakukan semacam latihan khusus. Fluktuasi barusan sebenarnya disebabkan oleh latihan kami. Alasan mengapa saya menghentikan Anda adalah karena Sister Taiyin terlalu pemalu dan tidak ingin Anda mengetahuinya. Tentang kami. Hubungan di antara mereka, tetapi ketika masalahnya sampai pada titik ini, mereka hanya bisa membicarakannya. Taiyin Mingnu dipegang oleh Kaisar Abadi, dan sosoknya tiba-tiba menegang, tapi dia hanya bisa tersenyum. Tanpa diduga, Dewi Matahari dan dunia bawah mencibir, kultivasi, jenis budidaya apa yang bisa mengalami fluktuasi seperti sebelumnya. Dan Anda harus menjaganya dengan ketat. Dia tidak percaya sama sekali. Kaisar Abadi tiba-tiba merasa malu dan berkata, oh, Saudari Taiyang, mengapa Anda tidak mempercayainya? Anda bertanya dengan sangat hati-hati tentang jenis kultivasi antara pria dan wanita, perpaduan Yin dan Yang, mengapa Anda tidak mengerti? Ekspresi Taiyin Mingnu tiba-tiba membeku. Sial, dewa ini benar-benar berbakat. Di bawah, Molly tercengang. Sun Pluto dan Dark Star Pluto juga tercengang. Budidaya ganda untuk pria dan wanita. Apakah akan terjadi fluktuasi yang sama seperti sebelumnya? Di mana kalian berdua pembohong? Kecuali jika kamu mengizinkan aku mencari di Pulau Taiyin ini dan tempat tinggalmu sebelumnya, jika tidak. Jangan salahkan kami berdua karena bersikap kasar. Mata gadis Matahari dan Pluto berkilat dan dia melanjutkan. Berbicara kasar. Sun, aku percaya itu. Namun saat ini, bintang kegelapan Mingnu, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangguk. Ekspresi Sun dan Pluto tercengang, dan dia melirik ke arah bintang gelap Taiyin, dan trio abadi, dan berkata dengan tidak percaya. Kamu. Kaisar Abadi juga secara tidak sengaja melirik bintang gelap dan Pluto, tetapi dia dengan cepat datang kembali sadar. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sister Sun, kamu dan Sister Dark Star membuat keributan seperti itu. Sister Taiyin dan saya tidak lagi tertarik. Saat kami tenang nanti, kami akan melakukannya. Saya datang untuk mengundang kedua saudara perempuan saya menjadi tamu saya, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi memeluk Taiyin Mingnu dengan satu tangan dan membelai pipi indah Taiyin Mingnu dengan tangan lainnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Taiyin, jangan marah. Sister Sun dan Dark Star juga peduli pada kita. Itu kenapa kamu begitu impulsif. Mata gadis Matahari dan Pluto muram. Bintang gelap Pluto memandang Sun Pluto dan berkata dengan tenang, Sun, kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Anda.
Gadis matahari dan Pluto terlihat jelek jika bintang gelap pergi, bagaimana dia bisa menyerang sendirian? Belum lagi ada alasannya atau tidak, dia sendiri yang pasti bukan musuh Immortal dan Taiyin. Di bawah, Molly menghela nafas lega, akhirnya menyelesaikannya. Sebelum batu di hatinya sempat jatuh, tiba-tiba. Ledakan. Dari kedalaman laut bencana abadi di bawah Pulau Taiyin, aura menakutkan tiba-tiba keluar, menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.